Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ibu. Hmm, eh, ini ada apa ini, Bu? Masuk ke ruangan saya. Mungkin ada yang ingin dibicarakan. Oh iya, Bu. Begini, saya mohon ini, siapa tahu Ibu bisa memberikan saya arahan atau apa begitu. Saya ada masalah sedikit di sekolah. Eh, saya punya komunitas belajar di sekolah itu, saya rasa progres atau eh, proses berjalannya itu tidak efektif, Ibu. Tidak efektifnya kenapa? Karena harus saya sebagai kepala UPT yang uh, istilahnya membuat mereka ayo-ayo gitu. Saya yang harus mengayo-ayokan mereka untuk mengaktifkan komunitas belajar tersebut, utamanya dalam berjalannya program-program belajar di komunitas. Itu Bu, itu masalah saya sebenarnya. Oh, jadi ini terkait dengan komunitas belajarnya Ibu ya di sekolah yang tidak berjalan dengan baik, anggotanya tidak aktif. Ya, seperti itu ya, Bu ya. Iya Bu. Baik Bu, jadi kalau dari percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap bahwa yang saya inginkan ini bagaimana komunitas belajar ini bisa berjalan dengan efektif dan menjalankan program-program kegiatannya tanpa ada uh, uh, apa ada panduan dari saya ya Bu gitu. Padahal kalau mau kita pikirkan banyak sekali masalah-masalah yang harus dipecahkan atau harus diselesaikan melalui komunitas belajar gitu. Itu ya Bu ya, tadi harapannya bahwa komunitas belajarnya Ibu bisa berjalan, semua anggotanya bisa aktif. Nah, kalau bisa Ibu ceritakan situasinya sekarang itu seperti apa komunitas belajar di sekolahnya Ibu? Nah, situasi yang saya hadapi itu beragam Bu ya. Yang pertama mungkin eh, kurang kesadaran dari rekan-rekan guru untuk berkolaborasi mungkin kesadarannya itu karena tidak terbiasa. Kebetulan di sekolah saya itu tidak ada guru penggerak ataupun penggerak pendidikan atau di sekolah saya itu Bu, awal masuk itu saya jadi kepala sekolah tidak ada, bahkan tidak menemukan komunitas belajar. Jadi saya berinisiatif untuk membentuk, lalu memilih ketuanya itu bukan dari saya, itu dari rekan guru juga. Nah, itu tidak berjalan efektif. Itu mungkin pertama karena pembiasaan, yang kedua kurang kesadaran untuk berkolaborasi, yang ketiga mungkin ya sifat dan sikap individu dari mereka yang masih dominan, Bu. Gitu. Makasih. Kalau menurut Bu Reni dari apa yang tadi Bu paparkan tadi itu apa yang mempengaruhi hal tersebut sampai seperti itu Bu? Oh, ya bisa saja Bu. Hal yang mempengaruhi itu karena mungkin dari saya juga secara personal kurangnya dorongan, kurangnya misalnya contoh mungkin ya Bu ya, istilahnya, tapi saya sudah berusaha sih Bu untuk istilahnya mengayo-ayokan ini komunitas supaya berjalan efektif. Yang kedua mungkin karena kondisi dari sekolah saya yang apa ya, istilahnya terlalu individualis. Terus selanjutnya mungkin rekan-rekan guru yang selama ini selalu bekerja sendiri-sendiri. Utamanya apalagi ini sekarang Bu ya, kita gencar-gencarnya mengerjakan kinerja di PMM itu
Kalau tidak diayo-ayo kan ini tidak selesai, Bu. Bahkan saya pun sebagai kepala UPT ngechat di grup itu, Ibu bagaimana ininya kok sampai di sini, padahal hal-hal seperti itu bisa dibicarakan atau dibahas di komunitas belajar gitu, Bu. Ya Bu, tadi Ibu mengatakan terlalu individualis. Seperti apa maksud Ibu yang terlalu individualis ini seperti apa? Nah, terlalu individualis di sini dalam artian lebih dominan bekerja sendiri-sendiri, Bu. Kalau saya lihat, saya pantau adanya masih ada bagaimana ya, Bu ya bahasanya. Di sana masih ada pemetaan kompetensi yang pengaruhnya dari diri mereka sendiri. Pemetaan kompetensinya dalam artian ya, misalnya maaf ini Bu ya, ada guru senior yang mungkin cuek dengan hal-hal yang seperti ini, ada guru-guru muda atau guru-guru P3K yang mungkin gencar mengerjakan sendiri. Mungkin ada yang sudah mengayo-ayo untuk mereka berkolaborasi, tapi guru-guru yang nyaman pada zonanya malah cuek seperti itu, Bu. Saya lihat. Jadi ya akhirnya ya kerja sendiri-sendiri dan sampai saat ini belum selesai-selesai gitu, Bu. Padahal ini sudah dekat loh, Bu. Apalagi untuk kinerja di PMM. Oke, Bu ya. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, situasi apa sebenarnya yang Ibu harapkan, yang Ibu inginkan seperti apa? Nah, situasi yang saya inginkan itu saya berharap mereka bisa mempergunakan atau melihat bahwa komunitas belajar ini sangat membantu untuk mereka menyelesaikan apa yang jadi tugas mereka. Yang kedua, saya berharap bahwa di komunitas belajar ini mereka bisa berkolaborasi untuk mewujudkan sesuatu untuk mencapai tujuan. Misalnya Bu, yang sekarang itu penyelesaian kinerja di PMM, yang kedua itu penyelesaian aksi nyata di PMM untuk mendapatkan sertifikat, salah satu syarat dari kinerja. Yang ketiga itu saya maunya mereka di komunitas itu berkolaborasi bagaimana bisa mereka mewujudkan pembelajaran yang membahagiakan untuk anak-anak, Bu. Ya, bisa kita lihat dari bagaimana mereka beberapa guru yang masih nyaman pada zonanya, yang tidak mempergunakan hal-hal yang lebih di zaman sekarang, misalnya IT dan lain-lain, masih menggunakan metode yang seperti biasa, ceramah dan lain-lain. Jadi saya harap seperti itu di komunitas. Baik ya, luar biasa sekali Bu tadi pemaparannya Ibu. Jadi di sini Ibu ingin mengharapkan kolaborasi, kemudian keaktifan dari rekan-rekan guru yang ada di sekolahnya Ibu supaya komunitas belajarnya ini betul-betul bisa berjalan, bisa hidup dan memberikan dampak pada sekolah. Baik Ibu, jadi bagaimana cara Ibu memastikan supaya itu bisa berjalan? Iya, cara saya berpikirnya seperti ini, Bu. Yang pertama, biarlah pembiasaan ayo-ayo ini, ya, pembiasaan ini saya lakukan terus-menerus. Mudah-mudahan ini bisa mempengaruhi. Terus yang kedua, saya mungkin akan mencari leader atau leader dari komunitas tersebut. Istilahnya yang memang punya kemauan besar untuk bisa memperbaiki komunitas ini, bukan memperbaiki ya, untuk membuat komunitas ini lebih berjalan. Misalnya yang teman-teman atau rekan guru yang P3K itu mereka punya mau, cuman dalam artian mereka tidak, katanya dengan alasan suara kami tidak berpengaruh Ibu karena kami masih baru begitu. Saya mungkin merekrut mereka biar dulu komunitas belajar ini kecil dulu, 4-5 orang yang itu saja dulu Bu, yang mau aktif itu saja dulu yang saya harap untuk mereka bisa berkolaborasi. Mudah-mudahan dengan ini nantinya yang lain bisa bergabung walaupun dengan syarat walaupun dengan pikiran bahwa saya harus bergabung karena ada yang mau saya selesaikan begitu, bukan dari kesadaran bahwa ini penting untuk peningkatan kompetensi dan
peningkatan pembelajaran di sekolah, utamanya untuk murid, gitu Bu. Itu dari penjelasan tadi yang Ibu sampaikan itu pastinya Ibu pasti membutuhkan dukungan. Nah, kira-kira dukungan dari mana yang bisa, siapa saja yang bisa mendukung Ibu untuk mewujudkan hal tersebut? Iya, untuk mewujudkan hal ini saya berharap dukungan penuh dari seluruh warga sekolah, terutama rekan guru, tenaga pendidik, dan tentunya harapan saya ini dukungan ini bisa terwujud dengan baik Bu, karena kapan ini tidak ada dari teman-teman dukungan ini tidak ada, maka komunitas itu tidak akan berjalan. Saya sebagai pemimpin di sana, pimpinan di sana berharap bahwa apapun yang kita lakukan ini tujuannya hanya untuk perbaikan untuk kompetensi diri dan tentunya untuk anak-anak kita. Itu Bu. Baik Bu, jadi dari apa yang Ibu jelaskan tadi di awal tadi bahwa komunitas belajar di sekolah Ibu ini bisa maju, kemudian bisa memberikan kontribusi ke sekolah, itu harus ada kolaborasi di dalamnya, dan peran Ibu sangat penting sebagai pemimpin di sekolahnya Ibu, dan usaha Ibu untuk terus memotivasi, memberikan motivasi ke teman-teman guru supaya menghidupkan komunitas belajar ini, dan harapannya itu di situ di komunitas belajar itu ada yang sebagai pemimpin supaya bisa menggerakkan teman-teman yang lain dan bisa berdampak ya Bu ya, berdampak ke sekolahnya Ibu. Baik Ibu, bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita ini, kesimpulannya apa dari Bu Reni? Iya, kalau dari saya sih dari akhir percakapan kita ini bahwa ternyata untuk membentuk atau untuk mengefektifkan bergeraknya komunitas belajar di sekolah itu yang pertama perlu memang perlu kolaborasi yang besar dari rekan-rekan guru dan seluruh warga sekolah. Yang kedua mungkin secara perlahan saya akan mengefektifkan beberapa rekan guru yang memang mau berkolaborasi tanpa memandang bahwa rentan usia atau apapun dari mereka, perbedaan dari apapun dari mereka itu bukan sebagai batasan. Intinya di sini Bu, bagaimana kita bangun kolaborasi ini, bagaimana saya bangun kolaborasi ini dengan mengefektifkan guru-guru yang mau nanti setelah berjalan pembiayaan yang ada, mudah-mudahan rekan-rekan guru yang masih nyaman pada zonanya itu bisa turut andil bergabung dengan komunitas belajar itu untuk belajar bersama, berbagi bersama untuk menyelesaikan masalah dari sekolah kita, masalah dari diri sebagai pengajar, dan tentunya mencapai tujuan bagaimana anak-anak didik kita bisa mewujudkan impian mereka dengan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan di sekolah, gitu Bu. Baik, terima kasih Bu Reni. Satu lagi pertanyaannya, tadi kan ada perencanaan kapan ini akan dilakukan Bu, supaya untuk mengaktifkan komunitas belajar? Bisa diulang Bu? Saya bertanya kapan rencananya tadi Ibu Reni ini supaya mengaktifkan komunitas belajarnya di sekolahnya Ibu? Iya, dekat ini Bu, mudah-mudahan saya bisa mengefektifkannya. Yang pertama mungkin bulan ini di akhir bulan itu akan ada observasi oleh pengawas. Mulai dari situ mungkin sebelumnya saya akan mengajak teman-teman guru yang mau untuk kita bekerja sama dalam proses ini untuk menyelesaikan apa-apa yang perlu diselesaikan sebelum observasi, gitu Bu.
Baik Bu, luar biasa sekali percakapan kita hari ini. Jadi dari percakapan kita tentang komunitas belajarnya Ibu, Ibu tadi sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi terkait dengan pengembangan komunitas belajar Ibu di sekolahnya Ibu ya.